episode 6. Kan 5 udah kemarin. Enggak, kemarin 4. Halo semuanya, balik lagi di podcast Tanya Jawab kali ini episode mana? Gue 5. Di catatan juga 5. Halo semuanya. Halo semuanya, balik lagi sama gue Claudia. Kali ini balik lagi nih di podcast Tanya Jawab episode 6. Kali ini gue kedatangan mantan pemakai dari Aceh. Ya kan kalian tahu lah kalau di Aceh tuh gimana narkobanya, pasti banyak lah ya. Kita perkenalkan diri dulu. Bapak namanya siapa dan bagaimana bisa memakainya? Itu perkenalan aja dulu. Saya Mulia Raposa. Ya, Pak Mulia. Kenalin dulu. Pak Mulia itu pemakai, bekas pemakai, ya. Mantan pemakai. Ya. Kayak kita langsung aja ya, biar nggak kelamaan. Awal mulanya kenapa bisa pakai ganja, Pak? Atau pakai yang lain selain ganja? Ganja awalnya. Dan mungkin anak Indonesia ya pertama yang termuda saya pemakai narkoba. Wah. Karena saya kenal ganja itu di kelas 2 SD. Wah. Kelas 2 SD, Pak. Ya. Udah kenal ganja? Udah kenal ganja. Itu gimana tuh, Pak, ceritanya, Pak? Ya karena awalnya saya nggak tahu itu ganja. Dikasih sama senior-senior, hisap, saya enak tertidur gitu kan awalnya. Besok-besok lagi nyari lagi minta gitu. Oh gitu. Sampai di Aceh itu SMP. Itu udah tahu kalau itu pakai ganja? Udah tahu. Oh gitu. Orang tua nggak tahu? Orang tua nggak tahu. Oh keren. Kelas 2 SD loh. Iya. Terus gimana, Karena kan Pak? kita kalau malam tidurnya di Menasa. Manasnya tuh apa ya? Iya kayak langgar, surau gitu. Oh, surau. Musola lah kalau di Musola. Jakarta ini musola gitu. Ya. Kita anak-anak kecil di sana tuh jarang tidur di rumah. Oh gitu. Tidurnya di surau gitu kan. Jadi ya yang lucunya gini, saya tuh beganja tapi saya nggak pinter ini. Ngelinting. Ngelinting nggak pinter. Oh. Jadi dilintingin sama senior-senior. Senior. Walaupun saya udah gede sekalipun teman-teman yang ngelintingin gitu. Oh gitu. Saya terima bersih ya, terima pakai gitu. Oh. Nah itu kalau udah kebanyakan pakai itu di bawah mata ini bengkak. Oh bengkak. Di bawah mata ini bengkak, bola mata kita yang putih itu agak kuning-kuningan. Mata itu sayu. Ya kita lihat orang lucu aja gitu. Oh efeknya itu ya? Iya lucu aja, geli aja. Orang jalan bener aja kita ketawain gitu. Oh. Oh gitu. Halusinasi jatuhnya ya? Ya nggak tahu saya kalau pokoknya lihat orang jalan kita udah lucu aja, lihat orang naik motor kita lucu aja ketawa. Oh. Jadi kalau ada orang bilang pakai ganja tuh buahnya emosi ribut itu bohong. Oh bohong. Bohong, nggak benar. Aslinya itu. ketawa-ketawa. Udah gembira kita senang. Berarti kalau yang ketawa mulu itu pakai ganja. Ya gitulah gitu. Sampai pas sudah selesai SMP saya ke Medan. Nah, di SMA di Medan itu baru saya kenal yang namanya ekstasi dan inek. Oh, ekstasi. Nah, tapi ada perbedaan untuk orang-orang Indonesia asli yang punya duit tuh mereka sanggupnya beli inek. Oh. Inek 35.000. Murah ya? Ya, saya kan dulu ada bos Cina. Bos Cina saya ini alim, tapi partner bisnisnya itu kan anak-anak diskotik semua. Saya diajak. Nah, saya ekstasi bukan inek. Oh. Nah, perbedaan dulu kalau inek itu 35.000 ya, tahun 90-an ya. Nah, itu kalau ekstasi 150.000. Wah mahal. Itu Mahal. udah zaman segitu? Ya. Apa sekarang? Tahun 90-an. Tahun 90-an 150.000. Iya. Dan saya pemakai paling cerdik, nggak pernah bayar 1 sen pun. Wah keren. Nah, itu. Keren banget. Partnernya kan banyak nih Cina-Cina Iya. nih, cukong-cukong. Nah, saya ajak diskotik, ya minum ya. Semualah dia bandarin lah gitu. Nah, Kalau ekstasi efek sampingnya tuh kayak gimana? sama obat-obatnya sama efeknya tuh. Jadi kalau kita kerja malam begadang di diskotik gitu kan, besok pagi kerja lagi, itu kan pasti ngantuk. Jadi kita ditinggalin sebutir. Nah, di rumah kita paruh, saat paruh tinggal di rumah, separuh bawa tempat kerja makan. Jadi mata kita tuh melek aja, melotot aja gitu, nggak ngantuk. Itu efek obat tadi. Nah teman-teman sana ada yang sudah pakai suntik gitu kan. Oh iya. Nah, saya nggak mau. Kenapa tuh? Ya karena mereka kalau udah kehabisan itu
ya nggak punya uang, nggak punya barang, dia silet. Oh. Jadi dia isap darahnya gitu ya. Itu kan merusak. Kalau yang merusak saya nggak mau merusak diri. Kenapa? Walaupun gimana ya kita di Aceh itu kan belajar agama ya. Iya betul. Nggak boleh melukai diri sendiri, merusak diri sendiri itu nggak boleh gitu kan. Nah itu saya nggak mau. Jadi saya murni narkoba itu cuma ganja, ekstasi. Berarti yang satu lagi enggak apa? Inek. Ya saya Enggak pernah nyobain. Ya karena orang Cina-Cina itu nggak pernah yang beli inek. Oh, berarti Bapak nggak pakainya ekstasi ya? Iya. Nggak pernah pakai inek. Nah, terus masuk ke zaman sabu yang menci iji itu saya nggak pakai. Oh, enggak. Nggak pakai. Terus apa lagi? Kalau efek obat tadi, itu kita pakai nggak ada musik. Wah, kita sama aja kayak orang mau mati. Gimana tuh maksudnya? Kita pakai nih, musik nggak ada. Itu kita kayak mau orang mau mati. Oh, dia harus ada musik. Butuh musik ya? Iya, kalau nggak ada musik, wah kacau kita. Harus ada musik. Oh. Jadi enak tuh goyang itu. Kayak yang didugem-dugem kayak gitu ya? Itu pasti pakai. Pakai, apalagi kalau dia udah deket speaker gede tuh. Wah begini gini itu udah berat pakai. Oh, gitu. Itu udah bisa habis ya antara 1-1,5 itu. Pil itu ya? Ya. Kecil efeknya kayak gitu? Kecil ya efeknya gitu. Pokoknya kalau dia udah mendekatin speaker gede gitu, nah itu dia udah pakai 1 atau 1,5 itu. Wah, serem ya. Terus Bapak berhentinya tuh gimana? Berhentinya tuh waktu itu saya sakit ya, jatuh sakit. Ada hampir 6 bulan. Itu nggak bisa makan sama sekali. Tenggorokan sakit, lambung sakit. Nah itu diobatin sama ibu saya, kan diajak ke rumah sakit, saya nggak mau. Diobatin sama ibu saya di rumah, itu makan saya tuh cuman agar-agar, tapi yang masih cair ya. Pokoknya agar-agar udah jadi kutu enggak, yang masih cair. Itu pakai pipet, kalau sana pipet, kalau sini apa sedotan ya? Iya, pipet ada sama pakai ada. Sedot, gitu. Itu yang kita makan. Sama bubur tepung kanji yang dibuat untuk lem. Oh iya. Karena kan dicurigain ibu saya waktu itu lambung saya udah banyak yang bocor gitu. Jadi pakai itu. Itu udah hampir 6 bulan. Wah, pokoknya tersiksa banget lah pakai itu. Sehingga saya berpikir, aduh, nggak bener nih kalau pakai narkoba, karena kita ekstasi boleh dibilang bukan seminggu sekali, hampir tiap malam saya masuk diskotik. Oh gitu. Boleh bang, manajer waitersnya tuh, security-nya itu udah hafal lah sama saya gitu. Kalau orang lain masuk harus bayar, kalau saya ditengok ini kan udah tahu ya, udah hafal lah ya. Walaupun istilahnya cukong-cukong saya belum datang, saya udah masuk aja luar diskotik gitu. Itu makanya berarti berapa tahun tuh? Lama. Dari kelas 2 SD sampai umur berapa? Sampai umur 25, pada saat saya mau. Oke, lanjut. Berarti tadi lagi diomongin tentang dari kapan kan Bapak pakainya, itu dari umur dari kelas 2 sampai SD. Mau hijrah umur 25 tahun. Iya. Habis itu gimana tuh Pak lanjutannya? Ya, saya berpikir kalau saya tetap di tanah Sumatera lah ya. Ini nggak ada kesudahannya. Nggak pernah selesai urusan saya dengan narkoba ini, nggak pernah selesai. Betul. Jadi saya berpikir saya ingin menjauhin ini, gimana caranya? Tiba-tiba ya kayak ada pemikiran gitulah ya. Saya harus hijrah, harus merantau, tinggalkan ini semua gitu. Makanya di Dermaga Belawan itu saya tuh ya berdoa sama Yang Maha Kuasa kan, ya Allah, hilangkan miras dari diri saya, hilangkan narkoba dari diri saya, judi, perempuan, cuma satu aja yang tinggalkan tuh saya. Nah, ini apa tuh? ini yang sampai sekarang nggak bisa saya hilangkan, bener. Rokok. Iya, 2-3 bungkus sehari. Oh, gudang garam Surya 16. Boleh tuh. Itu doang Pak yang Bapak pakai sampai sekarang. Iya. Makanya tetangga saya yang di Jakarta ini saya geli. Dia pernah ketemu sama saya malam. Dia ngomong baru pulang dari diskotik, minum Johnny Walker gitu kan. Saya geli ketawa. Kenapa? Tempat saya di Aceh itu Sabang itu pelabuhan bebas sebelum yang dipindahkan ke Batam.
Saya belum sekolah SD itu udah minuman saya tuh Johnny Walker Black Label tuh minuman saya. Oh, dari kecil ya. Berarti dia baru kenal Bapak udah dari lama ya. Iya, saya ketawa, makanya saya ketawa. Saya bilang, "Aduh, itu minuman gak ada harga ya Mas." Saya gituin. Marah dia. Baru saya ceritakan histori saya, baru dia diam, baru dia percaya gitu. Itu sekarang harganya katanya 1 juta berapa gitu. Saya nggak tahu lagi lah ya. Itu minuman saya tuh sebelum saya sekolah SD. Gara-garanya gini awalnya. Sana itu kan pakai loki-loki Cina gitu ya, kecil. Saya dituangin. Waktu saya ke warung mau belanja. Mau belanja apa? Belanja kerupuk Om. Minum dulu ini. Apaan tuh? Minum aja dulu. Minum dulu awalnya gitu tuh dulu. Nah, terus ada satu lagi yang anak bandel, kalau Jakarta ini bilang badung. Iya, kan? badung. Dikasih minum juga tuh dulu. Kasih minum, dia minum juga. Pelai lah kami ya kan. Walaupun dia sloki Cina kecil gini kan, pelai kami. Waktu itu belum sekolah. Masih ingat banget saya itu. Terus diambil sendal 2 nih. Ini bapak lo katanya. Itu ker. Ayo siapa yang berani injek? Itu anak yang badung injek sendal itu. Ya saya pikirnya kan marah. Bapak saya yang diinjek. Marah. Berkumpul situ berantem gitu, buang gitu. Itu awal-awal yang dulu itu. Oh, seperti itu. Besok nagih. Ya karena enak kan. Oh. Datengin lagi pura-pura ke warung, intip-intip udah jauh. Oh belum ada. Nah kita belum dekat tuh, nanti kalau udah ada kita pura-pura belanja, beli kerupuk gitu, dikasih lagi minum. Itu awal-awal ya. Itu dulu. Seru sih. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Nah, kalau untuk pemakaian sabu, saya kan sendiri nggak pakai ya. Tapi lingkungan saya di Medan itu saya ngelihat teman-teman, kalau dia sudah waktunya harus pakai, belum ada barang ataupun belum ada uang, nah, itu jelek di mulut. Gimana tuh? Oh gitu, nyari ya? Padahal nggak ada makanan di mulutnya. Saya perhatikan satu persatu karakter mereka. Ngecap ya? Iya. Nyari-nyari gitu ya? Jadi kalau kamu ketemu orang yang suka gitu, nah itu nggak bisa makan lagi mau nyari ya, mau nyari sabu itu. Oh, sabu. Nah, itu. Ciri-cirinya kayak gitu ya, yang pakai sabu. Tuh. Lagi nggak punya duit. Saya alhamdulillah sih kalau sabu saya dulu nggak mau. Oh, karena tahu itunya jelek gitu ya. Karena karakter jelek. Kalau ekstasi, karena saya butuh kerja kan. Malam diskotik kan besok pasti tidur ngantuk. Iya. Nah, saya butuh kayak lagi. Oh, ekstasi tuh biar nggak ngantuk gitu ya? Iya, biar nggak ngantuk. Oh, penahan rasa ngantuk. Tapi kan kalau Bapak pakai siang, Pak butuh musik juga nggak? Butuh. Makanya tempat kerjaan saya kan musik ada terus. Oh, gitu. Bos saya Cina nggak bisa ngelarang kalau saya hidupin musik. Buat semangat kerja saya bilang. Oh, gitu. Alibinya gitu ya? Ya, di tempat kerjaan saya itu, saya merasakan saya bukan bawahan, bukan kuli. Saya pemilik. Jadi kalau ada teman-teman saya yang curang, nipu atau nyolong, saya yang pecat. Saya keluarkan uang dari laci. Saya bayar gaji itu orang, saya suruh keluar. Kayak HRD jatuhnya sekarang ya? Ya enggak, kira-kira gitu. Kenapa? Saya menghindarin kalau bos saya yang pecat dia, ini orang bisa marah. Ya kita nggak tahu ya, namanya dendam apa segala macam ke bos saya. Jadi kalau dia mau marah sama saya, fight sama saya gitu loh. Iya. Saya tanggung jawab itu. Backingan ya. Nah, terus belum lagi ormas-ormas yang datang. Itu udah banyak. Kepala ormas tuh saya pecahin waktu itu. Tumbang jatuh. Gitu. Dan di Medan itu dulu hukum kita ya, tahun 90-an ya, hukum kita di Medan itu siapa yang berduit dia yang benar. Oh gitu. Dan gitu. Nah saya bos saya cukong-cukong itu saya tenang aja gitu. Iya, orang ada backingannya ya. Nah, itu ya kita nggak sampai ke kantor, enggak, paling ada laporan kita ditangkap dibawa ke rumah makan, nah itu ngobrol, saya damai. Dan pada waktu itu juga saya punya abang sepupu, abang kandung juga tentara ya kan. Jadi ya waktu itu polisi masih belum bisa bergerak kalau salah satu keluarga ini ada hukum TNI gitu. Situ juga sih ada istilahnya backingan saya, bukan dari cukong-cukong aja gitu. Seperti itu ya Pak. Apalagi masalahnya yang saya percaya kepala ormas yang nakal. Ormas itu kan seharusnya mendidik, merakyat, membantu rakyat. Betul. Ini enggak, ini sebenarnya preman yang masuk ormas buat perlindungan, cari pertemanan, cari duit juga ya. Cari duit, ya ada backing gitu. Yeah. Ini salah, ormas seperti ini salah, saya bilang. Tapi saya jujur aja, ya namanya kita dari Aceh, ya, ya gak usah ngomong lah ya. Iya.
Saya menghadapi ormas mana aja ya, saya alhamdulillah saya berani saya hadapin. Karena basic saya di Aceh itu ya. Iya betul. Salah ya saya nggak usah disebut pasti tahu lah ya gimana gitu. Oke, berarti Bapak sekarang udah bersih, nggak pakai apa-apa lagi kecuali rokok. Iya. Surya 16, boleh kali. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak. Nah kan sekarang ini kan lagi ramai tentang legalisasi ganja di Indonesia ya Pak. Gimana tanggapan Bapak tuh untuk ganja legalisasinya? Legalisasinya ya. Sebenarnya kalau direproduksi buat ke dalam negeri, dikhususkan buat makanan boleh, karena memang dari zaman kerajaan itu sebagai penyedap. Oh iya. Penyedap makanan. Tapi kalau untuk direproduksi untuk pembakaran, ini kalau bisa pemerintah ambil alih. Iya. Ambil alih. Iya. Ekspor keluar. Kan juga ada di luar negeri banyak negara-negara yang sudah melegalkan itu. Iya betul. Nah, jual ke negara yang sudah dilegalkan. Iya, nggak boleh harusnya Kan jangan dibakar ya. Jadi pembakaran ladang ini sore nih, saya bicara belak-belakan aja biar aja nih negara tahu ya. Iya. Jadi ladang yang diambil ataupun yang dibakar itu sebagian, kita belak-belakan aja ngomong. Belak-belakan aja ngomong. Sebagian mereka edarkan juga itu oknum-oknum. Gitu loh. Ada tikus-tikusnya juga ya. Tikusnya banyak. Kita di Aceh itu Mbak ya. Jadi gini nih. Nih ada oknum tugas di Aceh. Nanti seminggu sekali balik ke Medan atau 2 minggu sekali balik. Itu di Rangsel dia tuh bawa, bukan nggak bawa. Oh, bawa ganja gitu ya? Buat diekspor, dijual keluar. Gitu nggak tahu. Apa dia pakai sendiri? Dia jual atau dia pakai sendiri kita nggak tahu. Yang pasti dia bawa. Dia masing ke Rangsel dia bawa. Jadi ganja itu ditangkap ya bagi orang yang nggak punya kemampuan, rakyat lah gitu. Bukan saya nggak tahu, saya tahu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya dipakai buat pengobatan tuh gimana ya Pak? Kalau buat pengobatan, ya mungkin kalau untuk buat orang stres, buat hiburan ketawa-ketawa mungkin ya kan? Atau buat orang pemarah kali ya. Ayam. Kalau untuk obat-obatan yang apa yang saya nggak ngerti, nggak tahu. Oh kalau itu Bapak nggak tahu. Nggak tahu. Berarti kalau misalnya untuk legalisasi di Indonesia itu enggak lah ya Pak ya? Enggak. Yang saya tahu dia kalau biji ya. Bijinya itu kalau dulu kami suka tumbuk. Udah halus, kami seduh kopi. Oh, itu enak. Campur pakai bubuk dari bijinya. Wah, nikmat banget tuh kopi. Tapi itu boleh nggak? Tapi sebenarnya itu boleh atau tidak? Ya kalau itu kan konsumsinya buat makanan. Ya seharusnya boleh. Kecuali dibakar, ini ya menurut aturan ini ya narkoba kita juga nggak ngerti ya. Iya. Menurut aturan narkoba itu salah, penyalahgunaan gitu kan. Tapi kalau dari zaman kerajaan dulu daunnya itu kan dibuat bumbu apa kayak ya kayak sayur-sayur apa kayak daun sop potong-potong rajang-rajang campur buat penyedap gitu loh. Gitu. Oke. Ya. Untuk pertanyaan satu lagi beneran. Kalau dilihat di luar negeri, kok mereka udah boleh atau udah dilegalkan? Apa yang menghambat di Indonesia untuk dilegalisasinya itu loh Pak? Jadi sebenarnya boleh dilegalisasi atau enggak sih? Kan kalau di luar negeri boleh tuh dilegalisasi. Menurut Bapak gimana? Ya kalau menurut saya, ya kalau saya kan berpikir pendapatan ya, pendapatan buat negara boleh lanjutkan. Harusnya apalagi boleh. Banyak program untuk membantu rakyat jelata, rakyat miskin. Di mana kerok duitnya? Jangan sedikit-sedikit pajak, berat. Ya kan? Iya betul. Kita punya pendapatan pajak. Kita punya rumah. Pajaknya bukan sekali. Bertahun-tahun. Motor juga. Pokoknya beli apa aja udah kita ada kena pajak. Iya betul. Beban nggak buat rakyat? Beban. Jadi carilah dari tumbuh-tumbuhan itu yang bisa menghasilkan pajak, gitu. Kalau sumber daya alam seperti batu bara, nikel, ya jujur aja kita memperdalami Islam. Jangan kamu merusak bumi. Kalau merusak bumi harus ada alternatifnya, reboisasi. Iya betul. Gitu. Reboisasi. Ini kita lihat enggak? Itu saya udah ke Pulau Bangka loh ikut nambang timah waktu itu. Itu buminya bolong-bolong. Kalau Kalimantan saya memang nggak pernah pijak, saya nggak tahu. Tapi kalau Pulau Bangka saya udah pijak. Berdirinya Pulau Bangka Babel, Bangka Belitung itu saya udah pijak di situ. Itu buminya bolong-bolong. Bolong-bolong ya. Bolong. Rusak dong. Rusak. Harusnya direboisasi untuk menanggulangi itu ya. Iya. Nah
Jadi ini mumpung ada tanaman namanya ganja. Iya. Dia tidak merusak alam. Manfaatkan uangnya bagaimana. Gitu. Boleh dilegalkan ini. Kalau menurut saya ya asumsi lah ya. Iya, boleh asumsi. Atau permohonan kepada negara gitu. Iya. Legalkan ini, kuasain pemerintah, petaninya dikasih berapa persen, lebihnya itu dalam bentuk uang. Iya. Tapi barang wajib ekspor keluar. Ekspor keluar, nggak boleh diimpor, nggak boleh buat jual diedarin di Indonesia. Kenapa? Karena ya saya juga berhenti dari ganja itu. Ya salah satu paman kita ada yang dokter ngomong gini, Dek, kamu itu tau nggak kalau pakai ganja katanya. Apa tuh? Sekali kamu menghisap satu urat sarafmu yang paling halus putus. Di situ sempat saya merasa takut. Tapi merasa takut itu dalam hati nggak langsung berhenti, enggak. Iya. Efeknya kamu bisa stres, bisa gila. Iya. Tapi memang iya sih benar. Banyak teman-teman saya tuh yang ngomongnya lari. Oh iya. Ngomongnya tuh nggak benar, Iya, lari benar. gitu. Ya berarti dia juga nih omongan paman saya. Jadi saya ada juga sih rasa takut gitu. Rasa takut Rasa untuk takut. melakukan. Nah itu berhenti saya dari ganja, itu saya masuk ke ekstasi gitu loh. Jadi kalau menurut saya ganja ini ya silahkan aja, negara ini legalkan, tapi dengan catatan jangan beredar di Indonesia. Iya. Kasihan generasi bangsa. Iya, betul. Ya kan, jual Indonesia, jual keluar negeri. Mana yang udah negara legalkan? Amerika, Singapura, apa Malaysia, ya jual aja ke sana. Biar aja dia punya apa? Generasi bangsanya rusak ya biar aja. Eropa sih kebanyakannya yang Iya. udah dilegalin tuh. Apalagi ada program makan gratis buat anak-anak sekolah. Iya, betul. Ibu hamil, dari mana cari biayanya? Itu sangat membantu sekali itu kalau juga, mau ya. Itu juga menciptakan lapangan kerja baru ya. Kalau itu jatuhnya paling petani lah. Iya kan, petani Karena bisa. kalau masuk ke salos, ke pabrik ini udah bahaya. Iya Nggak bisa. sih. Ini harus dari petani langsung negara langsung keluar. Jadi itu barang nggak jatuh ke tangan yang salah. Gitu loh. Gitu guys. Iya. Udah durasi nih, udah dikatanya mau azan gitu kan, mau maghrib. Jadi kita tutup aja sampai sini. Cukup jelas ya Pak. Gimana tuh pengalamannya? Oke. Sekarang udah berhenti, nggak pakai apa-apa lagi. Untuk yang masih pakai di luar sana berhenti. Kalau yang belum pernah nyoba jangan dicobain, oke? Ada pesan-pesan nggak Pak? Ya pesan-pesan saya, kalau nggak mau gila, jangan pakai narkoba. Udah gitu aja. Gitu guys, jangan pernah sentuh narkoba gitu aja, oke? Sekian dari gua dan Pak Mulya. Pak Mulya betul? Oke. See you, bye bye.